Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu Guru hebat, dimanapun Bapak dan Ibu Guru berada. Perkenalkan, nama saya Sigit Pambudi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Mojo, Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analis saya berkaitan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang didapatkan dari wawancara dari beberapa kepala sekolah yang ada di sekitar saya. Baik, sebelum saya menyampaikan hasil analisis, silakan Bapak dan Ibu Guru untuk melihat cuplikan video wawancara dari saya dan 4 orang kepala sekolah yang telah saya wawancarai. Silakan. Yang disampaikan berarti ketika mengambil keputusan itu berdasarkan pada hasil aktivitas. Kemudian kalau misalkan ada sebuah kasus yang dua-duanya sama-sama benar ini Pak, bagaimana Bapak ini untuk mengambil keputusannya? Itu saya pernah kebetulan sesuatu mungkin hal yang menantang menurut Pak yang ketika mengambil keputusan itu seperti apa Pak? Yang menantang? Oke, ini Mas, yang menantang itu ketika kita mau bawa anak ini mau kemana. Kalau kita bawa di sekolah, nama sekolah jelek, karena dia nanti mesti nggak lulus nanti karena nggak pernah masuk ujian pun kemarin itu kayak ujian semester itu nggak masuk gitu. Kemudian adakah jadwal tertentu ketika ada suatu masalah harus dijadwalkan, misalkan hari pertama ini ada 2 hari, hari ini baru nanti hari ke 10 misalkan bisa menentukan keputusan atau bagaimana tata kelola jadwal ini? Kita tinggal melihat kasusnya dulu Mas. Kalau kasus itu misalnya kasus dengan Baiklah Bapak dan Ibu Guru, tadi sudah Bapak dan Ibu Guru simak 4 video berkaitan dengan wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan kepala sekolah di sekitaran saya. Jadi yang pertama itu ada video wawancara dengan kepala sekolah SD Islam Cokraminoto dengan Bapak Asmuni. Kemudian yang kedua ada wawancara dengan Bapak Srianto dari kepala sekolah SD Munggakan 2 Kabupaten Sidoarjo, dan yang ketiga adalah wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mojo yaitu Ibu Sri Lestari, dan yang keempat adalah wawancara dengan Ibu Hanim, Kepala Sekolah SD Negeri Kota Surakarta. Nah, Bapak Ibu Guru, berkaitan dengan wawancara yang sudah saya lakukan dengan keempat kepala sekolah tersebut, ya, hal yang menarik menurut saya adalah ketika wawancara atau hasil wawancara yang saya dapatkan dari beliau-beliau itu ada suatu kemiripan atau kesamaan meskipun tempatnya itu berbeda-beda. Ada yang di Solo, kemudian di Sidoarjo, kemudian ada di wilayah Jebres, dan juga ada di wilayah Pasar Dewan sendiri. Nah, meskipun ada satu tempat yang satu kecamatan, tetapi dari yang lain juga, yang dari Sukoharjo dan juga Nadia ini ada semacam kesamaan dari jawaban yang didapatkan dari beliau-beliau kepala sekolah yang sudah saya wawancara. Kemudian Bapak Ibu, berkaitan hal yang mengajar mungkin hasil dari wawancara yang sudah didapatkan, saya kira apa yang menjadi jawaban dari Bapak dan Ibu Guru kepala sekolah yang sudah saya wawancarai tidak ada yang berseberangan berkaitan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah dalam mengambil keputusan ya. Meskipun dalam setiap langkah yang ada atau setiap paradigma yang ada tidak semuanya masuk ke dalam 4 paradigma, 3 cara berpikir, dan juga 9 langkah. Namun dari beliau-beliau itu saya mendapatkan insight baru berkaitan dengan pengambilan keputusan, karena memang jam terbanglah yang membuat pengambilan keputusan itu menjadi berbeda. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya berkaitan dengan persamaan yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Jadi masing-masing kepala sekolah yang saya wawancara ini, meskipun tempatnya ini berbeda-beda ya, tempatnya berbeda-beda, tetapi bukan tetap satu juara ya, berbeda-beda, tetapi ada hal yang sama yang dari hasil jawaban yang saya dapatkan. Yang pertama berkaitan dengan langkah.
langkah dalam mengambil keputusan dari setiap kepala sekolah yang saya wawancari adalah dari beliau-beliau ini sebelum mengambil keputusan pasti ada langkah-langkah tertentu, misalkan mencari fakta dulu, kemudian mengumpulkan guru untuk bersama-sama mengambil keputusan, kemudian nanti juga melibatkan orang-orang yang berkaitan dengan keputusan yang mau diambil, dan barulah kemudian nanti mengambil keputusan yang disepakati bersama ataupun keputusan yang dipilih oleh kepala sekolah. Itu berkaitan dengan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tantangan. Rata-rata dari kepala sekolah yang saya wawancara ini mengatakan bahwa tantangan yang ada yaitu berkaitan dengan kebijaksanaan dalam mereka mengambil keputusan. Karena dalam mengambil keputusan itu tidak serta-merta akan membuat sesuatu hal yang sama imbangnya atau adil, tapi pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun ada pihak-pihak yang merasa senang. Nah, tapi intinya bukan di situ. Tapi bagaimana kepala sekolah ini bisa meminimalisir segala kekurangan yang ada, sehingga harapannya keputusan yang diambil oleh mereka itu, oleh beliau-beliau itu adalah keputusan yang berimbang satu dengan yang lain. Kemudian berkaitan dengan faktor yang mempermudah pengambilan keputusan, dari yang saya tangkap dari beberapa kepala sekolah yang saya wawancari, meskipun jawabnya adalah berbeda-beda ya jawabannya, tetapi intinya pada saat ada teamwork di situ, teamwork antara guru, kemudian antara kepala sekolah, dan juga antara wali murid, utamanya di dalam sekolah. Jadi ada teamwork dari hal-hal dari yang tadi saya sampaikan, guru, kepala sekolah, dan juga wali murid untuk mengambil keputusan dalam suatu sekolah. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya hal efektif. Kalau hal efektif ini masing-masing kepala sekolah ada perbedaan ya. Hal yang membuat efektif yang jelas dari yang saya tangkap dari wawancara yang saya laksanakan adalah ketika ada suatu permasalahan itu tidak hanya dibiarkan saja terus-terus dan menguap, tapi langsung direspon oleh beliau-beliau itu, kemudian kalau bisa memang harus segera dilaksanakan. Kemudian berkaitan dengan tata kelola jadwal ataupun dalam penyelesaian ya, ini adalah hal yang sama juga. Jadi masalah yang dapat diselesaikan dengan mudah akan segera diselesaikan. Tetapi masalah atau keputusan yang harus diambil melalui pemikiran dan mengumpulkan banyak orang ini harus bertahap dulu, sehingga nantinya keputusan yang diambil adalah keputusan secara sadar dan berdasarkan banyak masukan sebelum kepala sekolah itu mengambil keputusan. Itu hal yang sama. Nah, kemudian hal yang berbeda apa, Bapak Ibu? Hal yang berbeda adalah berkaitan dengan pemahaman dari kepala sekolah ini dengan ini ya, rujukan moral maupun dilematika. Nah, nanti dari apa yang saya tangkap, beberapa memang sudah memahami apa itu dilematika dan juga apa itu rujukan moral. Tapi dari beberapa juga ada yang menyampaikan belum terlihat secara jelas berkaitan dengan dilematika maupun rujukan moral. Tetapi mereka dapat mengambil keputusan dengan bijak. Nah, hal ini yang mendasari adalah jam terbang mereka seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Jam terbang akan membentuk seseorang untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Itu Bapak dan Ibu Guru. Baik, kemudian Bapak dan Ibu Guru, hal lain yang saya sampaikan berkaitan dengan analisis ini adalah langkah selanjutnya dari Bapak Ibu Guru kepala sekolah yang sudah saya wawancari tadi ya. Nah, dari mereka berempat, beliau berempat itu menyampaikan bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak terlalu terburu-buru, namun harus dipikirkan matang-matang agar nantinya keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik saat itu. Jadi keputusan yang terbaik di saat itu. Jadi tidak ada yang nanti istilahnya membuat kesepakatan baru ataupun tidak terima dengan keputusan yang sudah dibuat, sehingga keputusan yang ada saat ini adalah keputusan terbaik untuk mereka saat itu juga. Nah, tak lupa juga Bapak Ibu Guru kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah ya, maksud saya itu menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil atau keputusan yang diambil ini juga akan dipantau terus. Kenapa dipantau? Karena dilihat juga apakah dengan pengambilan keputusan seperti itu merupakan adalah jalan terbaik atau memang ada sesuatu hal yang salah ketika nanti diambil keputusan seperti itu. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mengambil keputusan di lain hari. Karena di sekolah itu pastinya karakter murid berbeda-beda,
tapi ada yang sama juga. Jadi ketika dengan treatment seperti itu, apakah nanti akan masih berguna juga kebijakan yang diambil, ataupun muncul opsi kebijakan baru yang dimunculkan dalam pengambilan keputusan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi harus direfleksi keputusan yang diambil. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan pengukuran keberhasilan dari kepala sekolah yang sudah saya wawancari. Kepala sekolah menyampaikan bahwa dalam mengukur keberhasilan perlu adanya pantauan terus-menerus tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Ada pantauan terus-menerus apakah nanti menjadi masalah atau tidak dengan keputusan yang sudah diambil tadi. Ketika tidak, maka akan tetap dilanjutkan untuk mengambil keputusan yang akan datang. Barangkali ada masalah yang sama. Akan tetapi ketika hal tersebut itu bermasalah, maka ketika nanti mengambil keputusan dengan masalah yang sama, maka akan ada muncul opsi baru dalam pengambilan keputusan. Itu ya Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian berkaitan dengan diri saya sendiri nih, setelah mewawancarai Bapak dan Ibu kepala sekolah ya yang berbeda tempat tadi, saya yakin saya akan mencoba untuk menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan ini dalam kelas saya utamanya, kemudian dalam teman sejawat dan dalam lingkungan yang saya tempati. Nah, hal ini harapannya dengan seperti itu saya dapat menambah jam terbang dalam mengambil keputusan. Nah, jam terbang ini menurut saya sangat penting ketika semakin tinggi jam terbangnya, maka keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijak itu menurut saya. Kemudian kalau ditanya mulai dari kapan saya akan melaksanakannya, setelah mempelajari modul 3.1 saya tertarik dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini, karena secara tidak langsung saya juga mengalami, dan mungkin nanti di akhir semester ini saya akan melaksanakan itu, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kebetulan masalah yang saya alami sama dan dapat pencerahan dari materi modul dari 3.1 ini. Begitu Bapak dan Ibu Guru berkaitan dengan analisis yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila analisis yang saya sampaikan terdapat banyak kekurangan. Harapannya ini menjadi pembelajaran bagi saya dan bagi teman-teman yang mendengarkan. Begitu, terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.